Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya semua? Masih semangat menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah ya. Tuh. Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga, di situ ada gambarnya siapa, anak-anak? Ya. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang dikunjungi. Tuh, gambarnya ya. Ya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu ekonomi atau suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita mencari tahu. Perhatikan semua dan konsentrasi penuh. Amati gambar-gambar di bawah ini. Gambar yang atas apa? Produksi buku, pabrik buku. Distribusi buku yaitu toko buku. Konsumsi buku yaitu bursa buku atau membeli ya, konsumsi itu ya. Nah. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kita tandai. Apa yang dimaksud produksi dan produsen? Kamu jabarkan sendiri-sendiri. Produksi itu apa? Produsen itu apa? Ya, seperti itu. Kemudian soal untuk nomor 2. Apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Jelaskan sendiri-sendiri juga. Distribusi apa penjelasannya, kemudian distributor apa? Kemudian 3, apa yang dimaksud konsumsi dan konsumen?
4. Apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik Ayo Mengamati? 5. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerja yang ada. Tuh. Pada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Ya. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, UNJ biasanya yang disebut, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal.
Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Dalam bacaan yang kita bahas ini, kita harus menghormati keragaman karakteristik. Kita harus mau berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku. Ya, misalnya ada teman dari Papua, kita juga berteman. Dari Batak juga berteman. Agamanya Kristen kita juga tidak boleh mengejek ya. Tuh. Harus hidup rukun dalam perbedaan ya. Seperti misal nang kelas kene ada agama selain non muslim. Kita juga harus berteman ya. Agamanya beda, sukune beda ya. Itu juga harus berteman. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Tidak ada, ayo mengamati. Amati gambar berikut. Gambarnya itu sedang apa mereka? Berdiskusi. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Jawabannya apa? Apa gambar di atas menunjukkan karakteristik? Ya. Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah ini. Tandai ya. Kalau dalam gambar ini Edo berasal dari mana? Nah, dari Pak. Wah. Pastinya beda suku. Ya. Juga ada yang berbeda agama. Edo apa di sini agamanya? Anak-anak masa lupa mengikuti dari kelas 1 sampai kelas 4 Edui. Ya. Ya, dikerjakan ya, dilihat lagi. Kita masuk pada halaman 90. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Ada teman berbeda agama. Ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda. Bagaimana kamu cara menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Itu ya. Tandai. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Biasanya kalau di dataran tinggi pekerjaannya apa, anak? Apa? Petani, bisa pemandu wisata, ya. Kalau dataran rendah, petani juga kota.
Apa kota? Karyawan, ya pegawai bank, ya sopir seperti itu. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, diantaranya Sungai Opak, ya Sungai Opak. Nama sungai ya, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, Sungai Gajah Wong. Ya. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Ya. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda tadi sungai apa? Sungai Gajah Wong, ya. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Gambarnya seperti itu, ya. Dulu katanya kan kalinya kecil, ya. Sekarang, ya. Berikut cerita mengenai Kali Gajah Wong. Coba dibaca Atala. Dah. Ganti Rafiski. Terus.
Ganti Jidan. Ganti Yunis. Dwi. Rose. Ganti. Ganti. Ajar. Sekarang waktunya. Ganti. Ramdan. Yang lain mendengarkan.
Ganti. Rafa. Nanti. Purnomo. Ganti. Danu. Ya. Ya. Mari saya baca ulang lagi ya. Perlu diperhatikan nanti semuanya ya. Konsentrasi penuh ya. Judulnya apa? Kali Gajah. Kali Gajah Wong. Hari itu Kisapawira bersiul riang. Seperti biasa ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati Kisapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih. Rambutmu sudah mengilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Kisapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Kisapawira memang memperlakukannya Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Kisapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya, Ki Kerti Pejok, untuk mengganti memandikan Kiai Dwi Pangga. Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Kisapawira. Tenang, Kang. Aku pasti akan membantumu.
Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku. Jawab Ki Kerti Pejo. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal mandikannya. Jelas kisah Pawira. Ki Kerti Pejo mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan Ki Kerti Pejo mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol, ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melempar sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejo melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu, mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti Pejo pada Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau mandikannya sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik, Kang. Aku tidak keberatan. Oh, gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kerti Pejo. Terima kasih, Kerti. Lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejo menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Tapi sepertinya tak akan tambah deras. Di sungai, Ki Kerti Pejo bimbang karena dilihat air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam. Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar. Pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kerti Pejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo, sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kerti Pejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejo berpikir dalam hati. Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya. Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kerti Pejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong! Tolong!
Teriak Kikerti Pejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Kikerti Pejo dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Kikerti Pejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai. Karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Kisah Pawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Cerita rakyat Yogyakarta, dongeng Candi Prambanan, ya, dari buku Cerita Rakyat Yogyakarta, dongeng Candi Prambanan. Sampai sini ada pertanyaan? Judulnya apa tadi? Kali Gajah. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapa tokoh itu? Jika ada antagonisnya siapa, protagonisnya siapa? Tokoh antagonis itu tokoh yang apa, Nak? Yang apa? Yang? Kalau tokoh protagonis? Baik, ya. Kemudian ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kegiatan apa yang paling menyenangkan bagi kamu? Tuliskan dalam kolom berikut. Terakhir, kerjasama dengan orang tua. Apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu? Diskusikan bersama anggota keluargamu. Tuliskan pada tempat berikut. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jika tidak ada, selamat mengerjakan tugas yang telah Pak Edu jelaskan.